Bahasa lokal itu salah satu kekuatannya adalah menjadi identitas, menjadi kebanggaan sebagai kelompok etnis. Tapi rupanya mereka tidak lagi mempertimbangkan hal itu karena pertimbangan praktis, ya. Nah, ini juga yang menjadi problem nanti mungkin kita bisa diskusikan bahwa Betul nih. kebijakan pemerintah adalah munculnya Ya, pernyataan coba. satu-satunya Ya, bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa Indonesia. Padahal mestinya, ya, Singapura saja ya, Singapura itu punya 4 bahasa resmi. mm-mm. Kadang dirancang mode pembelajaran yang sifatnya bilingual. Mengapa kita tidak coba bahwa untuk sekolah dasar, katakanlah, bahasa Indonesia didampingi oleh bahasa lokal, bahasa daerah, sampai katakanlah sampai kelas 3 saja. Ya, supaya orang tua juga sadar bahwa kalau anak-anak memperoleh bahasa Bugis misalnya atau bahasa lokalnya, masih ada manfaatnya, ya kan? Nah, itu juga menjadi salah satu masalah ya yang bisa kita pikirkan. Oleh karena itu, dengan hasil-hasil penelitian nanti yang ada, paling tidak ya, seperti kalau nanti Bupati ini meneliti tentang FLV ini, ya mungkin salah satu rekomendasi yang bisa diberikan bahwa sebenarnya dalam keluarga juga tidak seharusnya monolingual. Di dalam keluarga juga kita mesti membentuk kebiasaan bilingual, ya kan? Makanya nanti ada apa namanya strategi-strategi bagaimana kita bisa membangun bilingualisme dalam keluarga misalnya, ya. Ada strategi-strategi dalam pilihan bahasa boleh kita rencanakan ya. Jadi mungkin ada pembagian tugas siapa yang berbicara kepada anak menggunakan bahasa lokal, siapa yang berbicara pada menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Sehingga apa? Terbentuk ya kemampuan berbahasa yang sifatnya bilingual. Karena memang itu menjadi kebutuhan. Kita nih orang Indonesia, bangsa Indonesia pasti ya harus bilingual ya. Bahkan kalau bisa multilingual ya. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik memang perlu ya, wajib. Bahasa lokal juga perlu, bahasa asing juga. Nah, makanya ada motonya itu Badan Bahasa itu, ya. Apalagi motonya Badan Bahasa itu ya. Lestarikan bahasa lokal, Kuasai eh, bahasa asing, utamakan bahasa Indonesia. utamakan bahasa Indonesia, Ya. kuasai bahasa asing. Wah, itu bagus sekali itu. Tapi pada prakteknya tidak seperti itu ya. Prakteknya apa? Lupakan bahasa lokal, Ya. perkuat bahasa nasional, ya, kuasai bahasa asing ya. Nah, inilah problem kita, ya. Nah, sudah ada Pak Mutar, kebetulan bidang saya, Pak Mutar, saya meneliti pemertahanan bahasa transpiran Jawa di Borobudur. Ya, jadi memang di Indonesia, kalau kita lihat, salah satu kelompok etnis yang memiliki ya ideologi kesadaran bahasa yang kuat atau vitalitas etnolinguistik yang kuat adalah orang Jawa. Lihat faktanya di mana. Di mana-mana kita bertemu mereka, di seminar-seminar di mana. Kalau dia bertemu sesama orang Jawa, pasti pakai bahasa Jawa. Kami orang Bugis ketemu di mana? Di Makassar saja ketemu, tidak pernah bahasa Bugis. Sama-sama orang Bugis. Iya kan? Saya masih ingat dulu, saya masuk UNAS itu tahun 82. Ya. Nah, kalau ketemu teman-teman yang dari daerah, kalau kita berbahasa Indonesia, muncul ungkapan, eh, aja nama bahasa Indonesia. Iri tema bolamu. Jangan bahasa Indonesia. Kita lihat rumahmu. Artinya apa? Masih ada kebanggaan-kebanggaan waktu itu bahwa kami ini berasal dari kelompok identitas etnik. Kali sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, tidak lagi. Sesama dosen saya kalau ketemu jarang sekali kita menggunakan bahasa Bugis. Ya, sehingga apa yang terjadi dari indikator vitalitas etnolinguistik, ya, saya orang Bugis merasa bahwa kami lemah gitu ya dibanding dengan yang lain. Makanya LP ini penting. Karena LP ini menyadarkan kita tentang pentingnya ideologi. Bahasa bisa menjadi identitas, menjadi kebanggaan ya eh, bagi kelompok kita ya.
Saya kira ya di Kaili mungkin juga seperti itu. Saya belum tahu bagaimana keadaannya. Ya, saya membimbing Pak Denny, tapi Pak Denny fokus pada perubahan bahasa Kaili. Ya, mengenai pemertahanan pergeserannya, saya belum banyak informasi tentang hal itu ya. Mungkin nanti dalam diskusi ya kita bisa apa mendengar bersama seperti apa keadaan bahasa Kaili itu ya. Karena LP ini menjadi menarik, mengapa? Karena memang akan mencoba menyoroti, melihat secara langsung ya bagaimana praktek-praktek penggunaan bahasa yang sebenarnya, khususnya bahasa ibu, dalam keluarga. Nah, ini intinya FLP yang saya lihat. Banyak penelitian, kalau sifatnya survei, tapi kelihatannya belum bisa menunjukkan apa namanya kenyataan yang sebenarnya. Mengapa? Karena kan biasanya dengan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan diberikan apa? Ya tanya, Bapak kalau berbicara dengan anak pakai bahasa apa? Atau begini, Bapak sebagai orang Bugis bangga menggunakan bahasa Bugis. Bangga. Tapi pada prakteknya dia tidak gunakan kalau ketemu sesama orang Bugis. Ya kan? Nah, itu sebenarnya. Lalu ditanya, kalau berbicara dengan anak pakai bahasa apa? Pakai bahasa Bugis, contoh saya bahasa Bugis ya. Tapi faktanya anaknya tidak tahu bahasa Bugis. Bagaimana? Nah, ini kan persoalan. Makanya FLP ini betul-betul nanti akan menunjukkan data yang real terhadap bagaimana betul-betul penggunaan bahasa yang nyata pada lingkungan keluarga. Dan kita harus sadar bahwa lingkungan keluarga adalah merupakan basis utama untuk pemertahanan bahasa ibu. Ya. Jadi kalau dalam keluarga sudah ini sudah kita bisa memprediksi, ya. Saya hasil penelitian saya di Sulawesi Selatan, di situ saya simpulkan bahwa kalau tidak ada upaya yang signifikan bisa dilakukan, paling tinggi 50 tahun, 70 tahun sudah hilang itu bahasa lokal itu. Mengapa? Karena pasti penutur-penutur yang bisa berbahasa Bugis kemungkinan besar sudah hilang. Anak-anak tidak mewarisinya. Pasti bahasa itu tidak akan berlangsung ya. Jadi ya saya kira seperti itu ya fenomena fenomena yang kita hadapi saat ini ya. Ah, Memang bagi kami peneliti pemerintahan bahasa kadang tidak mendapat apa eh, perhatian atau support yang besar. Saya kadang sedih kalau mengusul penelitian eh, katakanlah di Unhas ya atau di ini ya kadang kita tidak terlalu mendapat prioritas. Mengapa? Karena mungkin dia tidak lihat apa sih pentingnya mempelajari, mempertahankan bahasa lokal itu ya. Ya jadi memang orang kadang melihat sesuatu itu karena dia melihat dari pertimbangan-pertimbangan ekonomi misalnya ya. Eh, Sehingga kita untuk penelitian-penelitian kebahasaan terutama penelitian-penelitian yang menyangkut bagaimana bahasa itu bisa dipertahankan kadang kurang mendapat perhatian ya mungkin karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang kita lakukan paling tidak bisa memberi kontribusi ya yang berarti bermakna terhadap ya perkembangan kehidupan bangsa dan negara ini ya. eh Kalau kita melihat betapa besar perhatian dunia terhadap bahasa-bahasa yang ada ya, UNESCO sendiri punya perhatian besar. Jadi kalau kita lihat pernyataan UNESCO itu ya, dari kurang lebih 5.600 bahasa di dunia, itu sudah sekian banyak bahasa itu sudah punah ya, sudah hilang ya. Bahkan dikatakan hampir setiap 2 minggu satu bahasa hilang. Coba. Ya, jadi eh, tidak menutup kemungkinan ya bahasa-bahasa di Indonesia juga yang jumlahnya sekarang ada sekitar ya badan bahasa ya 700 sekian bahasa ya di daerah-daerah tertentu sudah ada sejumlah bahasa yang mati. Di Ambon misalnya di Maluku sudah ada bahasa yang mati ya beberapa begitu juga di
tempat-tempat yang lain. Ya. Makanya supaya eh, apa namanya semangat bagaimana bisa memperontakkan bahasa-bahasa lokal ini setiap tahun diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional oleh UNESCO. Dan sejarahnya menarik sekali. Mengapa 20 Februari itu dijadikan sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional? Karena pada waktu itu, saya lupa nama bahasanya, saya pernah baca di sebuah sumber, 2 jam sebelum bertemu penutur terakhir bahasa itu, ya, penutur terakhir bahasa itu meninggal, tidak sempat diwawancara, ya. Hmm. Atas dasar itu, ya, oleh UNESCO, kalau salah di Paris barangkali itu, dijadikanlah hari itu, tanggal 20 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, ya. Pasti ada pesan ya yang dalam terhadap hal itu bahwa memang ya matinya sebuah bahasa bukan hanya kita kehilangan alat komunikasi. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa matinya sebuah bahasa dianggap sebagai sebuah tragedi. Ya, mengapa? Karena matinya sebuah bahasa di dalamnya pasti ada banyak hal-hal yang terkandung di dalamnya, ya, yang seharusnya terungkap sehingga belum terungkap. Nah, itulah sebabnya terhadap bahasa-bahasa yang ada 2 hal yang bisa kita lakukan ya berdasarkan teori revitalisasi dan devitalisasi. Ya. Jadi memang kalau kita lihat fakta bahwa memang sudah ada sejumlah bahasa yang sebenarnya sudah sulit untuk dipertahankan. Apa boleh buat? Yang kita lakukan adalah terpaksa devitalisasi. Tapi bahasa yang menuju kepunahan itu yang mau didevitalisasi itu tidak berarti tidak harus diteliti, ya. Yang kita perlu lakukan adalah penelitian dalam bentuk pendokumentasian supaya ketika betul-betul bahasa itu mati, ya kita bisa menyimpan dokumentasinya. Tapi kalau bahasa itu meskipun bergeser, tapi kita masih melihat peluang bahasa itu masih bisa direvitalisasi dalam arti ditingkatkan vitalitasnya, itu bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang akan dilakukan Ibu Patina ini di Palu ini, di bahasa Kaili ini, pasti harapan besar adalah bagaimana bisa merevitalisasi yang tadinya bahasa Kaili ini sudah mulai bergeser, tapi kita bisa apa tingkatkan kembali vitalitasnya lewat penelitian-penelitian FLP ini. Karena lewat penelitian ini paling tidak nanti akan ditemukan. Ada temuan-temuan yang bisa terungkap. Ada rekomendasi ya yang bisa diberikan, ya, yang bisa mendukung bagaimana memperkuat kembali vitalitas ya bahasa Kaili ini, ya, bahasa Kaili. Jadi kalau kita ada harapan tetap bisa, ya, karena secara teori jangankan bahasa yang bergeser, bahasa yang sudah mati sekalipun bisa hidup kembali, bisa hidup kembali. Coba itu bahasa Ibrani itu sudah mati, sekarang hidup kembali menjadi bahasa nasional Israel itu ya. Ya, ada simbol bahasa ya, karena memang dalam kaitannya dengan kematian bahasa, ya, bisa saja secara direncanakan memang untuk dibunuh, ya. Nah, tetapi apa namanya eh, ada juga upaya-upaya tertentu yang bisa dilakukan untuk bisa menghidupkan sebuah eh, bahasa, ya. Jadi saya kira ya ada orang juga mengatakan supaya bahasa itu hidup kuat, bahasa itu harus punya aksara. Teori itu tidak benar. Bisa dibantai itu karena apa? Bahasa Latin mati kan? Aksaranya kita pakai terus mati. Sanskerta bahasa budaya ya mati. Karena sistemnya apa? Karena
bahasa Latin, bahasa Sanskerta, tertutup, tidak menerima pengaruh. Makanya, ini pandangan saya, nanti silakan ditanggapi ya, eh, bahwa sebenarnya ya sebuah bahasa ya itu dalam kaitannya dengan perkembangan semua berkembang. Ya, bahasa Bugis bisa hidup, sebagai contoh, bahasa Keli juga seperti itu, ya, dalam pengembangan eh, kosakatanya misalnya, ya. Saya berpandangan begini, contoh ya, bahasa Bugis. Tidak perlu merasa ketinggalan, tidak perlu merasa kuno. Kan anak ditanya, mengapa tidak suka pakai bahasa lokal? Ah, kuno, terbelakang, tradisional. Ternyata tidak sebenarnya, kalau kita terbuka. Saya tanya, anak-anak Bugis, apa bahasa Bugisnya HP? Apa bahasa HP? HP mah tuh. Jadi, bahasa itu berkembang ya, menyerap unsur-unsur bahasa lain. Ya, apa bahasa Bugisnya laptop? Mau cari di mana? Tidak ada. Apa yang dilakukan? Serap. Laptop mah. Jadi anak-anak Bugis bisa mengatakan, Ambo, Indo, telinga kak laptop. Kan tidak perlu cari apa bahasa Bugisnya misalnya. Jadi bahasa lokal juga bisa mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan seterusnya. Ya, kita belajar tadi dari kematian bahasa. Di bahasa Latin mati, Sanskerta mati karena sifatnya tertutup. Cobalah kita terbuka. Pasti bahasa Bugis juga nanti modern. Ya, modern. Kata-kata apa yang muncul? Serap saja. Tidak usah terjemahkan, karena kalau mau diterjemahkan, pasti tidak ketemu, sulit. Susah sekali. Ya kan? Apa perkembangan teknologi? Apa bahasa Bugisnya WA? WA mah tuh, ih, tidak ada yang susah tuh. Bahasa Kailinya, bahasa Kaili juga serap itu. Apa? Ya, sekarang TikTok populer. Jangan cari bahasa Kailinya TikTok. Pasti tidak ketemu di kamusnya itu, tidak ada. Tapi serap, nanti dibuat kamusnya. Ya kan? Kan seperti itu ya. Jadi bahasa itu ya sebenarnya bisa hidup, berkembang terus. Hanya persoalan kita karena kadang selalu dibatasi terutama kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak. Nah, misalnya kebijakan sekolah, ya, kebijakan sekolah, ya. Kalau kita belajar ada namanya sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa, itu memang salah satu tujuannya adalah bagaimana bisa ya memanfaatkan variasi-variasi bahasa dalam masyarakat, ya, dalam lingkungan sosial yang nyata untuk bisa dipraktikkan dalam pembelajaran di kelas. Makanya ada teori variasi bahasa. Dalam pengajaran bahasa di sekolah, mestinya guru dari pandangan sosiolinguistik, ya. Kalau anak-anak menggunakan dialek lokalnya, jangan diejek, jangan diketawai. Mengapa? Karena itu sumber daya bahasa yang bisa memperkaya, ya, apa namanya, ke keberadaan mereka di kelas. Tapi kalau mereka hanya menggunakan apa namanya istilah tertentu dalam bahasa lokalnya karena mungkin tidak temukan bahasa Indonesianya, lalu ditertawai, anak-anak itu tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, tidak bisa percaya diri. Makanya ya, salah satu hal menarik ya berkaitan dengan pembelajaran bahasa, misalnya, ya, kita bisa memanfaatkan alih kode campur kode, tidak apa-apa, ya. Dalam pembelajaran bahasa asing ya, saya di kelas saya kemarin di sosiolinguistik pengajaran bahasa, saya beritahu, kalau dosen mengatakan, Pak, kami tidak mau pakai alih kode campur kode. Mengapa? Karena kami ingin mahasiswa kami itu memang lancar untuk berbahasa Inggris. Selama bagaimana kalau ada istilah yang dia tidak tahu pada saat dia berbicara? Berarti dia pas. Mengapa tidak izinkan dia memilih kosakata yang dia pahami untuk menjembatani ya ide apa yang ingin disampaikan? Nanti setelah berbicara bisa sadar, oh ini tadi yang saya mau sampaikan. Nah, kan seperti itu. Jadi kadang ya dalam berbagai eh,
aktivitas, dalam berbagai proses ya, itu kita bisa apa ya eh, mendukung secara langsung sebenarnya eksistensi keberadaan bahasa-bahasa lokal ini ya. Jadi seperti itu. Kita tidak usah terlalu apa ya, terlalu memandang sesuatu ya. Bahasa lokal itu, bahasa daerah itu adalah tradisional, kuno, dan sebagainya, tidak ada nilainya. Kan tidak harus seperti itu, ya. Yang kita harus bangun adalah bagaimana anak-anak kita bisa membangun kepercayaan diri, bisa memahami, ya, apa asal usul, ya, kelompoknya dan sebagainya. Karena bahasa adalah salah satu pemarkah identitas yang paling kentara, ya. Kita harus dukung. Misalnya kalau anak Kylie ya harus bangga sebagai anak Kylie. Ya, jadi orang Bugis bangga dengan itu. Etnisnya juga seperti itu, ya. Karena kalau tidak, mana mungkin orang lain mau bangga, ya, terhadap identitas, ya, kita, ya. Nah, ini Pak Denny orang Jawa tapi meneliti bahasa Kylie. Iya, jangan Eh, jangan-jangan Sunda. Pak Denny lebih bangga daripada anak Kylie kan? Kayak begitu. Kang Iya. Denny Sunda. Ah, oh Sunda ya? Sunda Ya ini. Sunda ya. Jangan sampai orang Sunda lebih bangga pakai bahasa Kaili itu. Ini Pak Denny meneliti perubahan bahasa Kaili ini ya. Jadi dan mungkin nanti temuannya perubahan-perubahan itu Pak Denny ya. Lihat juga perkembangannya itu ya. Bahasa Kailinya HP apa? Bahasa Kailinya WA apa? Ya. Bahasa Kailinya laptop apa? Ya itu kan berubah tuh. Apa faktornya? Faktor teknologi menyebabkan terjadinya perubahan bahasa. Apa dampaknya? Ya, bahasa lokal juga bisa semakin maju, semakin modern. Jangan selalu menganggap bahasa lokal itu tradisional. Jangan, ya. Harus tunjukkan juga di mana apa kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulannya ya. Ah, mana Ibu Fatina ini? Belum bisa di-share anunya, eh, PPT-nya. Halo? Tidak ada suara. Halo? Betina, suara Oh tidak ada. iya, Belum bisa di-share? Prof, Ya. mohon maaf sampai saat ini saya belum dijadikan host, jadi belum bisa saya jadikan Oh, Prof sebagai co-host. oke begitu. Kalau begitu, Ya, dilanjut saja Prof. yang penting bisa dengar. Iya, kami bisa menyimak Prof dengan baik. Ya, betul. Oke, kalau begitu ya. eh saya mencoba mulai ya. Nah, maksudnya nanti diskusinya setelah selesai atau bisakah misalnya setelah apa namanya bagian-bagian tertentu kalau ada yang mau ditanggapi kita bisa diskusikan. Seperti apa, Ibu Patina? Setelah selesai Prof baru Ah, ada ya. umpan balik. Oke, oke, baik kalau gitu. Ya, baik Prof. Ya, ah saya mulai dengan topik utama ya. Itu tadi hanya sekedar apa ya pengantar awal saja. Ya, jadi berkaitan dengan kerangka family language policy dalam penelitian pemetaan bahasa. Ya, ini sebenarnya bahan yang saya sampaikan bahan diskusi. Saya bukan ahli juga di sini ya mengenai family language policy. Tapi setelah saya membaca beberapa sumber ya, topik ini cukup menarik dan memang sangat relevan berkaitan dengan pemetaan bahasa. Language maintenance khususnya berkaitan dengan pemerolehan bahasa ibu ya sebagai bahasa pertama dalam keluarga. Ya. Karena pasti itu basisnya bahwa kalau bahasa ibu itu tidak diperoleh di keluarga, di mana lagi? Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang. Fakta kita bisa melihat ya di mana-mana. Pengamatan saya dalam beberapa keluarga dekat yang saya sering apa bersama-sama melihat itu bahwa memang ada kecenderungan pengelolaan bahasa anak-anak mereka itu ya Jam setengah satu. Kenapa? tidak lagi apa
punya perhatian yang cukup baik terhadap perolehan bahasa ibu, tetapi kebanyakan sudah mulai bergeser ke perolehan bahasa nasional. Nah, makanya dikatakan isu pemerataan bahasa ya semakin menjadi perhatian dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi. Mengapa? Karena ada semacam asumsi bahwa sepertinya bahasa lokal, bahasa daerah, ya, itu dianggap tidak pas atau tidak relevan dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi. Ya, menurut saya itu keliru. Makanya, apapun namanya, globalisasi bisa berkembang, ya, teknologi juga bisa maju, tapi tidak berarti bahasa-bahasa lokal tidak harus maju. Makanya, pandangan saya, yang namanya globalisasi memang tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan, tapi bisa dilawan. Bagaimana melawannya? Lawan dengan globalisasi. Apa itu globalisasi? Yang lokal, yang kedaerahan, kita globalkan. Makanya kalau kita kembangkan bahasa ibu, ya, bahasa daerah kita, ada hal-hal yang kita bisa, apa namanya, kita bisa globalkan, ya. Apakah istilah-istilah, apakah kuliner dan sebagainya. Karena sekarang kita melihat bahwa ada kecenderungan, ya, pengaruh bahasa Inggris misalnya, ya, bahasa Inggris mencoba menggeser bahasa Indonesia menggeser bahasa lokal, ya. Coba lihat nama-nama makanan. Saya kadang, teman-teman, itu nama-nama makanan. Jangan di-Inggriskan. Di Makassar itu ada pisang epe. Jangan lagi diganti banana fresh. Tetap pisang epe. Supaya orang Korea, orang apa datang, ya, mencicipi pisang epe, pulang ke kampungnya bercerita. Makanya makanan pisang epe itu mengglobal. Itu sebabnya globalisasi dilawan dengan globalisasi. Ya, ada banyak. Tapi sekarang, Bapak kalau melihat ya penggunaan bahasa, terutama yang berkaitan dengan nama-nama kuliner, nama-nama tempat. Dulu kita punya warkop. Sekarang cari warkop susah sekali. Saya tidak tahu kalau di Keili apakah masih ada warkop. Berubah jadi kafe. Dan kafe itu namanya berubah-ubah. Macam-macam. Ya, di jalan masuk rumah saya di dekat kompleks itu ada kafe baru berdiri, Kafe Tokyo. Apa kebanggaan Kafe Tokyo itu? Ya, saya membaca hasil penelitian landscape linguistik yang dilakukan di Bali tentang nama-nama restoran Jepang di Bali. Di antara 20 nama restoran Jepang di Bali yang diteliti, hanya 2 yang menggunakan bahasa Inggris, itu pun tidak full bahasa Inggris. Semua menggunakan bahasa Jepang. Nama-nama Jepang, istilah Jepang. Apa artinya? Karena orang Jepang sangat bangga dengan identitasnya. Di Korea juga begitu. Ya, di Korea. Saya 2 tahun di Korea sebagai visiting professor. Pertama-tama tiba di Korea, saya tahun 2012 ke Korea. Di sana kita buta huruf. Nggak bisa membaca. Karena semua label-label nama toko, nama apa, semua ditulis dalam Hangul. Saya tanya teman saya, apa dia bilang? Jangankan nama-nama Korea, yang berbahasa Inggris saja ditulis Hangul. Coba bayangkan mereka, ya. Kebanggaan terhadap identitasnya luar biasa. Kalau kita kadang tidak menghargai itu. Yang kita selalu anggap baik, bergengsi, yang asing. Makanya penelitian saya di Makassar itu, ya, mengenai nama-nama hotel, nama-nama tempat usaha, dan nama produk. Apa hasilnya? 70% menggunakan bahasa Inggris. 70%. Apa alasannya? Alasannya pengusaha ketika wawancara katanya bahasa Inggris lebih promotif, lebih berkualitas, ya, lebih bergengsi. Ya, artinya apa? Tidak ada kebanggaan dari segi sikap.
tidak ada kebanggaan. Jadi memang bangsa kita ini dari segi ideologi terhadap bahasa nasional dan terhadap bahasa lokalnya boleh kata rendah. Lebih menghargai milik orang lain. Nah, makanya nanti Ibu Fatina di FLP ini harus temukan itu. Ideologi itu harus dibangun dari keluarga itu. Sejak awal tanamkan kebanggaan anak-anak terhadap bahasa ibunya. Ya kan? Itu. Ya. Ini Pak Denny orang Sunda. Tahun 2000 berapa itu saya ditugasi oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkunjung studi banding di Badan Bahasa Bandung. Di sana kami peroleh informasi di Bandung itu di sekolah ada hari bahasa daerah. Dalam kantor juga ada sekolah kalau tidak salah waktu itu. Ya, ada hari bahasa daerah. Mereka pakai baju khusus ya untuk mencerminkan daerah di samping menggunakan bahasa lokal. Itu artinya apa? Bahwa pemerintah ada perhatian. Makanya di Indonesia ini 3 bahasa termasuk bahasa Jawa karena kami berkunjung ke Jogja, bahasa Sunda untuk Bandung dan bahasa Bali. 3 daerah yang menjadi objek kunjungan waktu itu karena pertimbangannya memang bahwa eh, pemerhatian bahasa mereka, bahasa lokal mereka kuat karena ada program-program yang didukung oleh pemerintah. Ya, nah, saya tidak tahu di KILI juga seperti apa. Ya, jadi itu. Nah, yang berikut, banyak bahasa minoritas, termasuk bahasa daerah di Indonesia mengalami penurunan fungsi dan jumlah penuturnya. Banyak, tidak bisa dibantah lagi, banyak. Ya, saya orang Bugis, penutur bahasa Bugis itu kurang lebih 3 juta orang. Kalau di sensus sekarang, saya kira menurun drastis. Karena yang dulu memang menguasai bahasa Inggris kan, yang sudah tidak ada, ya pasti menurun. Yang lahir tidak bertambah, karena mereka tidak memperoleh bahasa Bugis misalnya sebagai bahasa pertama. Mungkin juga di Kaili begitu. Saya dapat baca informasi bahwa penutur bahasa Kaili itu ada sekitar 300.000 orang ya. Tolong dibantah kalau salah. Apa betul, Pak Denny? Berapa penutur bahasa Kaili? Ada berapa orang? Halo? Ada informasi? Sekitar kalau untuk Kota Palu sendiri 2 jutaan. Oh, udah jutaan. Oh, banyak. Iya. Berarti informasi yang saya baca itu salah itu ya. Saya kira. Tapi tidak semuanya aktif karena banyak yang kalau yang muda itu pasif sekarang. Oh, begitu. Tapi Yang tua tinggal sedikit. mungkin itulah yang masuk 300.000 orang itu yang masih aktif menggunakan bahasa Gaeli ya. Ya, Berarti terjadi penurunan ya. Dan ya itu terjadi betul. ya pada semua bahasa. Tetapi memang terhadap bahasa-bahasa tertentu, terutama bahasa-bahasa yang tergolong minoritas itu memang penurunannya eh, cukup signifikan ya. Sehingga memang Betul, Prof. dibutuhkan ada usaha-usaha bagaimana bisa menolong ya bahasa-bahasa lokal ini, bahasa daerah ini. Toh kalau apa namanya tidak bisa bertahan sepenuhnya, minimal ya bisa apa namanya bertahan ya dalam beberapa masa ya. Jadi memang situasi penurunan ya eh, fungsi dan jumlah. Fungsi menurun, jumlah juga menurun. Berkaitan dengan fungsi bahasa, ini juga salah satu faktor besar ini. Mengapa pergeseran bahasa begitu cepat terjadi? Karena fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan bahasa lokal itu sudah diintervensi diambil oleh bahasa Indonesia. Ya, contoh yang saya bisa kemukakan ya, misalnya saya perhatikan kalau saya ke daerah di kampung saya hari Jumat khotbah masjid disampaikan dalam bahasa Indonesia, sudah tidak berbahasa lokal lagi. Indikator bahwa wah mereka sudah tidak lagi ya menggunakan bahasa, sudah fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan sebenarnya. Ya. Ada satu contoh menarik.
kalau saya bertemu teman-teman dari Departemen Agama di daerah misalnya, di daerah-daerah yang memang Sama penggunaan sih. bahasa daerahnya masih kuat. Contoh, ya, kalau orang menikah, mengapa akad nikah itu kan tidak harus dengan bahasa Arab, kecuali sembahyang kita harus bahasa Arab kan? Tapi kalau akad nikah, kan bisa bahasa daerah, Soalnya itu bisa, ya. Nah, gimana sih? tapi saya perhatikan, biar di kampung sekarang ya sudah pakai bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya dalam acara-acara tradisi seperti itu bisa saja menggunakan bahasa lokal, sehingga masyarakat sadar bahwa memang bahasa lokal ini ada fungsinya. Nah, sekarang itu semakin berkurang sehingga orang sudah beranggapan apa gunanya kita kuasai bahasa lokal, bahasa daerah ini? Mau digunakan di mana? Ya, nah, itu kan menjadi problem juga ya. Oke, ya.